Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus yang sudah tinggal dan termaterai di dalam hati kami, supaya kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, yang itu menjadikan diri kami semakin cinta kepada firman Tuhan. Bukan saja kami mempelajari, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami mau belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Senang kita boleh bertemu kembali untuk kita boleh belajar bagian firman Tuhan pada saat hari ini. Saya ingin mengajak kita membuka di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Apakah saudara pernah merasa bingung ya dengan beberapa kebiasaan atau budaya yang ada di lingkungan keluarga kita? Sekali lagi, yang ada di lingkungan keluarga kita yang kita rasakan itu nggak pas dengan yang namanya iman Kristen. Sekali lagi, nggak pas dengan yang iman Kristen. Kecuali saudara mengepas-ngepaskan sendiri ya. Saya kasih satu contoh saja karena saya nggak membahas tentang etikanya ya. Tapi saya akan membahas tentang pemahaman prinsipnya apa yang Alkitab katakan. Saya kasih contoh misalnya tentang orang yang sudah meninggal. Orang yang mati sudah meninggal. Saudara, ternyata tidak sedikit dari orang Kristen membuat satu upacara khusus buat yang meninggal, agar yang meninggal tidak kekurangan apapun di sono. Ini Kristen ya. Atau juga ada seorang Kristen yang kemudian melakukan satu ritual khusus, upacara khusus, agar yang meninggal itu bisa masuk surga. Padahal yang meninggal itu sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu masih terjadi begitu banyak di antara orang Kristen. Atau juga saudara mungkin juga bingung ketika saudara ditanya, apakah saudara yakin ketika saudara meninggal pada hari ini, saudara akan masuk surga? Saudara, ternyata pertanyaan ini gampang-gampang susah untuk dijawab, dan ternyata banyak orang Kristen yang mengatakan, gak yakin loh saya masuk surga sebab hidup saya ini masih jahat, saya masih di dunia, saya masih punya musuh, jadi saya gak yakin lah masuk surga. Oke. Saudara, saya ketemu dengan seseorang ketika dia jadi Kristen, lalu dia mengatakan, jadi Kristen ini juga serba susah. Kenapa? Lah nanti loh, kalau saya meninggal siapa yang doain saya? Siapa yang nyembayangin saya? Saya akan terlunta-lunta Pak di sana. Kalau itu orang belum Kristen, saya masih oke. Masalahnya adalah dia seorang Kristen yang sudah cukup lama jadi orang Kristen. Dan ketika dia sharing sama saya, dia mengatakan siapa yang mendoakan saya nanti kalau saya mati. Anak-anak saya semua jadi Kristen loh Pak. Oh, saya mengatakan ternyata saudara, di dalam pemahaman orang-orang Kristen untuk satu topik saja tentang orang yang meninggal, banyak orang yang gak jelas. Bahkan untuk dirinya sendiri pun banyak orang Kristen yang gak yakin bahwa dirinya percaya Yesus, kemudian dia ketika meninggal dia bersama-sama dengan Yesus. Sehingga tidak heran kalau tadi saya mengatakan ada orang yang ingin supaya kalau dia meninggal anak-anaknya, cucunya, menantunya mendoakan dia supaya dia tetap bisa masuk surga. Tapi di sisi lain orang Kristen yang masih hidup ini mengupayakan dirinya saudara-saudara supaya dia itu bisa masuk surga. Padahal dia
Sudah jadi Kristen sekian lama, tapi dia masih berusaha melakukan ini, melakukan itu, ritual ini. Sehingga dia memiliki sebuah pandangan bahwa kalau saya melakukan upacara ini, kalau saya melakukan sembayangan seperti ini, maka nanti kalau saya mati, itu pahalanya sudah dengan saya. Itu orang Kristen bisa seperti itu. Saudara, tidak bisa dipungkiri juga di sisi lain kalau saya boleh memperhatikan, kita juga sering bingung dengan budaya yang ada di sekitar kita yang nampaknya benar-benar nggak sesuai dengan Alkitab. Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang lebih aneh lagi, gereja sendiri memiliki budaya-budaya yang sudah sekian lama budaya itu nggak ada di dalam Alkitab, tapi itu juga dikerjakan. Dan celakanya kalau gereja itu tidak melakukan, entahkah itu sebuah kegiatan atau program, kalau itu tidak dilakukan di gereja, maka dikatakan gereja itu menjadi gereja yang murtad. Orang Kristennya jadi orang Kristen yang berdosa. Saudara, jadi kadang-kadang kita itu jadi bingung ya, mana yang benar. Belum lagi sekarang dengan era YouTube yang begitu berjibun di mana-mana, saudara bisa mendengar tentang khotbah ini, khotbah itu, khotbah ini. Macam-macam saudara yang kemudian versinya macam-macam, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa, yang Yesus seperti ini, nama Yesus nggak ada. Macam-macam saudara, nama Allah harus diganti dengan ini dan lain sebagainya. Banyak yang bingung soal yang begini-gini. Tapi hari ini saudara, saya boleh menekankan seperti ini. Bahwa kehadiran iman Kristen dan budaya memang tidak bisa dipisahkan. Namun bagaimana seharusnya kebenaran firman Allah, kebenaran Injil, kebenaran Alkitab adalah menjadi sebuah acuan utamanya. Kita mengetahui bahwa budaya itu adalah buatan manusia. Budaya itu adalah hasil karya, hasil cipta, rasa dari manusia. Budaya itu adalah cara hidup yang berkembang, yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan satu upaya manusia untuk mewujudkan yang namanya sebuah kehidupan yang lebih baik. Budaya itu mewujudkan supaya hidup manusia itu lebih bermoral, beradab di dalam satu nilai tatanan dalam masyarakat. Tentu saja kalau kita tinggal di Bali, kita akan melihat budaya di Bali. Kalau saudara tinggal di Jawa, tergantung saudara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat memiliki budaya yang berbeda. Ketika saudara ke Ambon, ketika saudara ke Sumba, ketika saudara ke Ternate, ketika saudara ke Manado, ketika saudara ke Batak, saudara akan menemukan berbagai banyak budaya-budaya yang ada. Saudara, tetapi itu adalah semua produk daripada manusia. Budaya sekali lagi produk daripada manusia. Tetapi saudara-saudara membedakan tentang Injil itu apa? Nah, ini yang harus clear bagi kita. Budaya adalah produk manusia, tetapi Injil saudara adalah firman Allah yang dinyatakan kepada manusia di dalam Kristus Yesus. Injil bukan budaya. Sekali lagi, Injil bukan budaya. Injil bukan rekaan manusia. Injil adalah karya Allah, yaitu inkarnasi firman yang menjadi manusia yang terwujud di dalam Yesus Kristus. Injil adalah membicarakan tentang kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia, di mana Yesus lahir ke dalam dunia, hadir di dalam budaya manusia agar Allah dikenal oleh manusia. Jadi memang Allah hadir di dalam budaya manusia, tetapi Injil bukan produk daripada manusia. Injil adalah produknya Allah. Tetapi Allah mau hadir di dalam budaya manusia. Dan kita tahu Yesus lahir di dalam budaya Yahudi supaya manusia bisa mengenal Allah di dalam diri Kristus. Maka kita melihat juga pemaparan yang lebih jelas di dalam pemaparan tentang karya keselamatan, yaitu bahwa karya keselamatan di dalam Kristus itu adalah sempurna sehingga manusia itu diselamatkan berdasarkan kasih karunia Allah yang diterimanya dengan iman. Jadi pada saat manusia
itu percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka manusia akan beroleh yang namanya keselamatan. Manusia akan beroleh penebusan. Jadi saudara, garisnya udah tegas antara budaya, Injil tidak bisa dipisahkan. Ini adalah produk manusia budayanya. Supaya terjadi sebuah tatanan yang baik, beradab di dalam masyarakat. Tapi Injil dihadirkan untuk menjawab sebuah kebutuhan. Karena apa yang diproduk oleh manusia tidak pernah sempurna. Maka kesempurnaan hanya datang daripada Allah melalui inkarnasi firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus, dan karya penebusan Kristus adalah sempurna. Bahwa Alkitab menyatakan kepada kita, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Ini jadi clear. Jadi kalau saudara masih bingung, apakah saya nanti mati masuk surga setelah saya percaya Yesus? Saudara harus paham bagian ini. Karya Kristus itu sempurna ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Keselamatan itu sudah menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Dan tidak ada satu upaya apapun yang bisa kita lakukan supaya kita bisa masuk surga kembali. Artinya ketika kita percaya Yesus, saudara menambahkan plus supaya saudara lebih bisa masuk surga lagi. Enggak ada ceritanya. Karena apa? Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-9, saudara, mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Clear, jelas sekali Alkitab menyatakan. Keselamatan itu adalah anugerah. Bahwa manusia tidak memiliki satu sumbangsi apapun untuk dirinya bisa menyelamatkan. Hanya kuasa Roh Kuduslah yang memimpin orang itu memanggil seseorang untuk percaya kepada Kristus. Dan orang itu bisa memiliki iman. Itu adalah anugerah daripada Allah. Jadi saudara, hanya dengan beriman kepada Kristus berdasarkan kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Ini harus jelas dulu saudara. Maka saya paparkan terlebih dahulu ini bagian awalnya. Supaya saudara memahami bahwa di dalam perjalanan iman kita akan banyak sekali ajaran-ajaran yang saudara nanti akan bingung. Satu contoh yang tadi di bagian awal yang saya mengatakan soal kematian. Belum lagi nanti soal kelahiran, soal kehamilan. Wah, macam-macam saudara-saudara. Itu banyak hal yang kemudian saudara jadi bingung. Terlebih berkenaan dengan keselamatan saudara. Maka kalau kita membaca di dalam surat Galatia, saudara, orang-orang Galatia pada waktu itu sedang tergoncang imannya. Karena apa? Karena konsep keselamatan, konsep anugerah di dalam Yesus itu sudah mulai terdistorsi atau kemudian mulai kabur karena adanya ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Injil, tetapi sebenarnya bukan Injil. Saudara perhatikan ayat 6 dan 7 di dalam Alkitab saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu. Sekali lagi lihat ya ayat itu. Oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu. Kita selamatkan berdasarkan kasih karunia yang kita terima dalam iman. Dan kalimat berikutnya yang saya mau untuk kita gali lebih dalam. Mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi ceritanya begini nih. Orang-orang di Galatia, jemaat di Galatia itu jadi bingung ketika ada guru-guru, pengajar-pengajar yang menawarkan Injil yang lain. Nawarin Injil yang lain saudara. Saya tunjukin ya tentang bagian-bagian ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-6? Mengikuti suatu Injil lain, saya tuliskan, yang sebenarnya bukan Injil. Itu memakai kata yang menarik untuk dipelajari, yaitu kata heteros. Melalui kata heteros itu muncullah kata heteroseksual, ketertarikan kepada lawan jenis. Kata itu heteros. Heteros itu artinya sesuatu yang pada dasarnya itu berbeda
dari apa yang dibandingkan. Jadi kalau antara A dan B, ketika ngomong B ini sama dengan A, enggak. A ya A, B ya B. Maka saudara, ketika Paulus berkata kepada orang Galatia, kamu mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Paulus itu ingin ngomong begini saudara. Kamu itu percaya kepada sesuatu yang sebenarnya itu bukan Injil. Jadi saudara-saudara, Injil yang diajarkan atau dianut oleh orang-orang Kristen di Galatia ini, yang diajarkan itu berbeda dengan Injil yang sebenarnya. Karena kalimat yang saya kasih warna biru, bukan Injil, itu memakai kata yang hampir sama. Bukan heteros lagi, tetapi memakai kata alos. Sama, tetapi sebenarnya itu bukan yang sebenarnya. Jadi artinya gini. Orang pengajar-pengajar ini ya, guru-guru ini datang ke jemaat-jemaat, orang-orang Galilea membawa Injil yang Injilnya itu berbeda. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Mereka mengajar dan mengatakan ini loh Injil alternatif. Saudara katakan ini Injil alternatif. Jadi ceritanya ketika mereka Injil alternatif, oke, apa itu? Lalu mereka ngomong nih guru-guru nih. Kami tahu pesan kami, berita kami itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Paulus. Memang beda. Paulus punya kebenaran Injil. Kami juga punya kebenaran Injil. Nih punya Paulus ya. Kami juga punya, nih punya kami. Itu ngomongnya. Lalu kemudian gimana? Mereka ngomong lagi gini. Kita memiliki kebenaran. Paulus punya kebenaran. Kami juga punya kebenaran. Nah sama-sama benar kan? Ya, karena sama-sama benar jadi ya wes, nggak apa-apa. Supaya adil, yuk terima. Karena ini sama-sama baik, nggak apa-apa toh. Saudara lihat nih gaya daripada guru-guru palsu yang ada di Galatia. Mereka ngomongin ini sama kok. Enggak sesuai dengan Alkitab. Iya, ini alternatifnya. Sama-sama baik kok, enggak ada salahnya lu belajar. Enggak ada salahnya. Berapa banyak orang kemudian jadi Kristen yang sudah dari gereja-gereja yang ketat, tapi kemudian dia menjadi pengikut saksi Yehova. Berapa banyak? Banyak. Sama. Tunjukin alternatif. Alternatif. Mereka ini mempromosikan Injil yang berbeda. Dan mereka selalu berkata, pesan kami dengan pesan Paulus beda aja ngomongnya. Message-nya juga sama. Jadi nggak apa-apa lah. Saudara, di dalam iman Kristen kita setiap hari seringkali juga dibingungkan dengan yang begini-begini. Saudara bayangin ketika kemudian saudara datang ke sebuah gereja, lalu ketemu berteman dengan seorang dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan kok. Yesus itu manusia biasa saja. Dia hanya dipenuhi oleh roh Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Jadi dia bingung-bingung, benarkah Yesus bukan Tuhan? Ini loh, buktinya ini loh. Loh, Alkitab ngomong Yesus Tuhan loh. Enggak, ini alternatifnya, jadi kamu harus terima ini. Toh 50-50 sama toh. Oh iya ya. Atau saudara mengatakan, oh nggak bisa. Nggak bisa ketika kamu hanya beriman saja lalu percaya kepada Yesus. Beriman saja sudah masuk surga, beres. Enggak. Kamu harus melakukan A, B, C, D, E. Baru kamu bisa masuk surga. Kalau kamu mati, kamu harus dilakukan upacara A, B, C, D. Baru kamu bisa masuk surga. Kalau kamu mati, harus ada yang melakukan seperti ini. A, B, C, D. Baru kamu masuk surga. Kalau nggak dilakukan itu, kamu tersesat. Saudara kita mikir-mikir, iya juga ya. Bener juga ya. Jadi kalau aku mati masuk surga nggak ya? Berarti aku perlu didoakan dong. Berarti aku perlu dong disupport. Saudara lihat ya. Di dalam diri gereja sendiri. Orang-orang Kristen yang sudah sekian lama ketika ditanya tentang karya keselamatan, apakah dia yakin percaya kepada Yesus dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia akan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan? Jawabannya, nggak tahu saya.
Saya tanya pada saudara, yakin gak saudara kalau mati hari ini masuk surga? Gak yakin Pak. Oh saudara-saudara, ketika orang-orang Galatia mulai bingung. Belum lagi saudara ada yang namanya ajaran Yudaisme. Saudara ada pengaruh lainnya, ini bukan satu Injil yang lain lagi. Yang sebenarnya bukan Injil, tetapi kemudian orang-orang Galatia dipengaruhi oleh pengaruh ajaran Yudaisme. Yudaisme itu adalah tradisi-tradisi Yahudi yang ada pada waktu itu yang begitu kuat di kalangan orang-orang Kristen, khususnya orang-orang yang ada di Galatia. Saudara, mereka yang asli orang Yahudi memegang teguh tentang budaya Yudaisme. Sehingga ketika ada orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka harus memperlakukan seperti orang Yahudi. Salah satu yang harus mereka lakukan adalah masalah sunat. Jadi orang Yahudi sendiri mereka harus disunat. Kalau nggak disunat kamu nggak masuk surga. Nah kalau non Yahudi yang bingung, apa itu sunat? Nah kamu jadi Kristen kan? Iya, maka kamu harus disunat. Maka saudara banyak orang non Yahudi kemudian disunat. Dan mengatakan kalau kamu tidak melakukan sunat, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, betapa bingungnya jemaat pada waktu itu, saudara. Sehingga kemudian Paulus menegur mereka, apa-apaan ini? Kalau saudara memperhatikan kemudian di dalam pasal 3 Paulus menegur, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Bodoh itu bukan benar-benar bodoh, yang dimaksud itu IQ-nya kurang, bukan itu. Tapi ketika dia mengatakan di dalam pasal 3, kamu yang bodoh, itu ingin mengatakan begini, pakai otakmu dong. Pakai, pikir, sehingga kamu tidak terjebak dengan tradisi-tradisi dari Judaisme. Bodoh ini bukan karena kamu nggak pinter, karena IQ-mu rendah, bukan. Karena kamu kurang hikmat, karena kamu nggak bisa mengenakan logika berpikir kamu. Maka saudara-saudara bukan hanya itu, saudara, tetapi persoalan yang lainnya muncul adalah, lihat ya. Iman mereka itu dikacaukan, saudara. Ada peraturan-peraturan berkenaan dengan hari raya, berkenaan dengan urusan A, B, C, D. Banyak sekali, saudara. Jadi jemaat ini, aduh ini apa-apaan ya. Kita mau masuk surga kok jadi repot begini ya. Padahal kan berdasarkan kasih karunia, kenapa jadi repot begini? Saudara, ketika hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab, ketika peraturan-peraturan yang berkenaan dengan hari raya yang mereka jadikan patokan supaya mereka beroleh perkenanan Tuhan, itulah yang benar-benar membuat hati orang-orang Galatia menjadi galau. Istilahnya saudara-saudara kalau memakai kata galau di dalam bagian ini adalah seperti saudara-saudara kita itu menaruh satu air. Menarik satu air yang memang saudara-saudara air itu ada di dalam baskom. Saya kasih tahu ya, ini baskom ada air. Jadi kalau saudara goncang begini gimana? Airnya akan menjadi goncang-goncang ya. Semakin digoncang semakin goncang. Nah, hati pikiran orang-orang Galatia itu seperti itu saudara. Karena 3 hal tadi. Goncang-goncang sehingga mereka jadi bingung ya udahlah. Yang baik yang manalah kita ikutin. Saudara, yang baik yang manalah kita ikutin. Dia nggak tahu tentang prinsip, tentang anugerah keselamatan. Maka di dalam pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ketika jemaat mulai bingung ini, Paulus pertegas kembali. Balik ke jalan yang benar. Balik kepada Injil yang benar. Balik kepada firman Tuhan yang benar. Sekalipun mereka ngomong ini benar, alternatif, katakan no. Sekalipun itu yang ngomong malaikat,
Tapi kalau itu tidak berbicara Injil yang benar, maka terkutuklah dia. Sekalipun dia orang yang paling hebat, banyak pengikutnya, tetapi kalau Injil yang ditawarkan adalah Injil alternatif yang berbeda sama sekali dengan Injil yang benar, terkutuklah dia. Saudara kalau memperhatikan zaman ini, kalau saudara setia suka YouTube yang bukan cuma lihat TikTok-kan, kalau saudara senang mendengarkan yang aneh-aneh dari pengkhotbah yang cukup viral-viral, saudara akan mengetahui inilah penggenapannya. Dalam arti saudara, penyesat-penyesat itu akan muncul di mana-mana. Dan kita menjadi bingung. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam kehidupan orang-orang Kristen kita bisa belajar dari jemaat Galatia. Ada dua jenis kesalahan yang selalu dilakukan oleh orang Kristen. Kesalahan yang pertama itu adalah kesalahan doktrinal. Dan kesalahan yang kedua adalah masalah praktek. Dua kesalahan utama yang dilakukan oleh orang Kristen. Kesalahan doktrinal adalah ketika orang Kristen sudah tidak lagi mempercayai Alkitab firman Allah. Orang Kristen mengatakan Alkitab ini cuma berisi tentang firman. Alkitab ini berbicara tentang Allah, tapi bukan firman Allah. Saudara, beda sekali. Banyak orang Kristen meragukan tentang isi Alkitab. Sehingga efeknya adalah dia tidak akan pernah mempercayai tentang Allah, kedaulatan Allah. Berbicara tentang Yesus Kristus yang manusia dan Allah. Berbicara tentang Roh Kudus yang oknum Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Kita juga bisa salah. Saudara, berbicara tentang keselamatan, kasih karunia, pandangan tentang gereja. Saudara, ketika ujungnya, sumbernya udah gak dipercayai, maka semuanya akan meleset. Yang percaya begini saja bisa meleset mempercayainya. Saudara lihat. Berarti belajar doktrin penting gak? Penting. Penting untuk pengetahuan kita. Saudara, kalau kita iman Kristen itu bukan iman Kristen yang membabi buta. Pokoknya iman aja, iman aja. Saudara, ada di dalam iman itu juga pada akhirnya kita juga memakai pengertian kita. Karena Tuhan juga memberikan kuasa Roh Kudus. Untuk kita dimampukan mengerti, belajar bersama-sama. Kita perlu doktrin yang benar. Perlu. Saudara-saudara, tetapi kesalahan yang kedua adalah masalah praktek. Apa yang terjadi dengan praktek? Lucunya kita itu orang Kristen adalah kita itu melakukan apa yang dilarang. Yang dilarang oleh Alkitab malah dilakukan, tetapi yang diperintahkan oleh Alkitab malah diabaikan. Itu lucunya kita, itu kesalahan yang sering kita lakukan. Seperti seorang anak kecil, jangan dipegang ya anak ya, panas. Namanya juga anak kecil pasti dipegang. Oh iya, jangan main korek ya nanti kebakar. Anak kecil ya pasti cari korek, kepengen nyalain. Sama dengan saudara, jangan duduk di situ ya. Saya yakin saudara penasaran, kenapa nggak boleh duduk di situ? Pasti saudara duduk, betul nggak? Jangan lewat sana ya. Kenapa emang nggak boleh lewat sana? Saudara pasti lewat sana. Itulah kita, semakin dilarang, semakin diterjang. Aneh kita ya. Lampu kuning kedip-kedip. Harusnya gimana saudara? Pelan-pelan, betul nggak? Ngerem. Tapi saya yakin saudara tidak ngerem. Sama dengan saya. Saudara tancap gas, betul ya? Itulah kita, saudara. Jadi dua kesalahan fatal selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kesalahan doktrin. Nggak ditelaah benar. Nggak terima Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan juga masalah praktek. Nah saudara, akibatnya apa? Akibatnya saudara, kita itu cenderung untuk membenarkan kebiasaan-kebiasaan kita karena kita suka. Dan membuang kebenaran firman Tuhan yang seharusnya sudah menjadikan kebiasaan yang benar untuk kita lakukan. Maaf ya, saya ngomong misalnya begini ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Jagai tubuhmu adalah karena itu adalah bait Roh Kudus. Lalu dikatakan jangan merokok.
Gak ada Alkitab, gak ada tulisan dalil merokok. Memang gak ada saudara. Sampai kapanpun juga gak ada tulisan jangan merokok. Tulisan jangan merokok hanya ada di pompa bensin. Betul? Tapi saudara-saudara kita itu gak apa-apa. Saudara, ada banyak hal yang kemudian kita bisa berkompromi. Karena apa? Kita punya kebiasaan. Kebiasaan itu sudah kita sukai. Dan saudara, kita meminggirkan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan yang seharusnya menjadi sebuah kebiasaan yang paling benar untuk kita lakukan. Inilah problem kita. Kesalahan doktrin, kesalahan praktek. Jadi akibatnya mau gaya Kristen sendiri. Saudara-saudara, kebiasaan buruk itu. Saya tuliskan ya. Kebiasaan buruk itu sesungguhnya saudara bisa meresap, merayap, merembes masuk di dalam diri dan hati anak-anak Tuhan. Perlahan-lahan namun pasti mulai mempengaruhi hati dan pikiran anak-anak Tuhan. Yang pada akhirnya benar-benar menjadikan anak-anak Tuhan menjadi dingin terhadap anugerah Tuhan. Tanpa kita sadari saudara, kita itu bisa membiasakan hal-hal yang kita tahu itu gak benar. Kita tahu itu berdosa. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Dan maaf, itu menjadi kesenangan kita. Maka saudara, hati kita akan tertutup untuk kebenaran. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmiati. Ketika kita menghadap ke sana, ke dalam dunia, terserah lo lah. Lo mau ngapain? Karena ujungnya adalah maut. Tetapi pada saat kita menghadap kepada Kristus, memikul salib, mengikut Dia, saudara lihat, fokus dan konsentrasi kita hanya kepada Kristus. Masalahnya adalah ada tabiat kebiasaan yang kita pelihara dan kita tahu itu nggak benar. Kita pelihara sehingga kita mau maju, kita nggak bisa maju karena kita merasa berat untuk meninggalkan ini. Maka kebanyakan kita akan diam di tempat. Lama-lama saudara akan dingin terhadap kasih karunia Allah. Inilah Tuhan kemudian menegur jemaat. Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu dikatakan kau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena apa? Mereka hanya memelihara kedagingan mereka. Contoh saudara. Contoh ya. Ketika kita mulai tidak beribadah secara benar, maka saudara akan menganggap ibadah ini hanyalah sebuah rutinitas minggu. Ketika Anda datang ke gereja hanya sebagai satu rutinitas minggu saudara, tanpa satu wujud penyembahan kepada Allah, penyerahan kepada Allah, maka saudara akan melakukannya hari demi hari akan menjadi sebuah legalitas. Ketika itu sudah menjadi legalitas saudara, karena orang Kristen setiap minggu harus ke gereja, maka semua akan menjadi formalitas. Dan ketika sudah menjadi formalitas, kita tidak akan pernah mengalami sebuah transformasi. Kenapa banyak orang Kristen gak berubah? Karena tidak pernah mengalami transformasi. Saudara-saudara, ketika saudara mulai mengendurkan doa saudara. Ketika saudara mulai mengendurkan, ketika saudara gak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Ketika saudara merasa I'm fine, aku baik-baik saja. Dengan pilihanku pada saat hari ini aku baik-baik saja. Sesungguhnya saudara sedang memanipulasi diri saudara. Ketika iman kita mulai kita anggap bagian daripada budaya agama. Kita mengatakan imanku sama dengan iman-iman yang lain. Maka saudara dipastikan mengalami yang namanya kehidupan rohani yang kering. Sebab iman di dalam Kristus itu adalah jelas berbeda. Saudara tak akan mengalami yang namanya stuck, tidak akan bertumbuh.
saudara akan kehilangan yang namanya antusias untuk menyembah dan mengasihi Allah. Ini checklistnya. Kalau saudara sudah kering dengan hal-hal rohani, sekali lagi, saudara kering dengan hal-hal rohani, saudara nggak antusias untuk belajar firman, artinya saudara sedang di dalam masa, sedang mengalami jalan di tempat atau stuck. Sekalipun Anda sudah sekian lama jadi orang Kristen. Saudara, seharusnya itu menjadi sebuah panggilan yang terus membara di dalam hati kita. Maka saya juga titip buat orang tua yang punya anak-anak kecil pada saat hari ini. Saudara, kita perlu berhati-hati di dalam mendidik dan mengajar anak-anak kita. Saya titip untuk kita yang punya anak-anak, baik itu masih kecil ataupun juga remaja. Saudara, pada saat kita mendisiplin anak-anak untuk menjadi anak-anak yang lebih baik secara attitude, secara etika, secara moral. Tetapi ketika saudara mendidik dan mengajar anak-anak tidak mengacu kepada kabar baik, yaitu Injil tentang Yesus yang sudah menebus dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa kita, maka saya pastikan kita sedang mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik secara moralitas. Mengerikan bukan? Kita tahu ya, sebagai contoh hari-hari terakhir ini saudara, kalau lihat tentang serangan kepada Injil itu luar biasa loh saudara. Saya kasih contoh misalnya tentang gerakan LGBT saja. Yang terang-terangan saudara, LGBT itu terang-terangan hadir di dalam gereja. Pendetanya juga pendeta LGBT. Pendetanya juga gay, majelisnya gay, WL-nya gay, semuanya gay. Saudara-saudara, ketika gereja mengambil satu keputusan melegalkan pernikahan sejenis, dan kemudian mengatakan Alkitabnya yang lama itu adalah kuno, itu adalah hanya mitos-mitos, lalu kemudian diganti dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan keinginan mereka, maka saudara perhatikan generasi ke depan itu adalah generasi-generasi yang saya mengatakan tidak punya pemahaman yang benar tentang Injil. Saudara lihat ya, saat ini kan zamannya zaman yang disebut dengan zaman solidaritas. Saat ini zaman yang disebut dengan zaman kebersamaan. Zaman yang disebut dengan menghargai orang lain. Itu zaman sekarang. Bayangkan ketika anak-anak remaja dari kecil saudara tidak mendidik dengan Injil, saudara hanya mendidik attitude, etika, moral, itu baik-baik. Supaya anak kita nggak kurang ajar, anak kita nggak mencuri, supaya sopan, baik, supaya anak kita pinter, baik semuanya. Tetapi kalau saudara tidak mengacu kepada Injil Yesus, celaka. Lihat ya, ketika kita hanya menekankan attitude, moral, pinter, sukses tanpa pernah Yesus. Di dalam zaman era keterbukaan, di dalam era yang menghargai, saudara, maka tanya anak-anak kita, yang remaja sekarang misalnya. Menurutmu LGBT itu gimana? Saya yakin jawabannya, nggak apa-apa. Itu hak asasi manusia, itu haknya orang lain. Kalau menurut kamu, menikah yang sejenis gimana di gereja? Ya nggak apa-apa juga, itu haknya dia. Dan gereja juga menghargai dong, itu hak privasinya. Lihat di jawabannya saudara ya. Itu anak-anak sekarang. Lalu dicalain, gerejanya nggak bener ini, losenya nggak bener ini. Jangan salah. Yang nggak bener itu maaf orang tuanya. Karena nggak pernah mengajarkan Injil yang benar tentang Yesus Kristus yang mati menebus dosa anak-anak kita. Bahkan ketika kita mendidik, mendisiplin anak-anak kita mengatakan anak kurang ajar, tidak taat, memberontak kepada orang tua. Tidak pernah diberitahukan kenapa anak itu dihajar dan dididik berdasarkan kasih daripada Kristus. Gak pernah. Ketika anak-anak kita sekolahkan, kita leskan, kita ikutin A, B, C, D. Supaya apa? Anak itu pinter. Pinter menurut siapa? Menurutmu. Tapi anak itu tidak pernah dibekali dengan Injil Yesus. Maka saya pastikan ke depannya, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang skeptis. Tidak akan pernah percaya kepada Allah. Bahkan kemudian anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang ateis, praktis.
ada hadir di dalam keluarga Kristen, tapi anak ini tidak akan pernah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Why? Karena orang tuanya juga tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngeri bukan? Kita anggap ini baik, kita biasain yang baik, gak masalah bagi saya, saudara, karena semua dididik di dalam budaya untuk melakukan yang namanya membuat satu kehidupan pola bermasyarakat dan beradab. Baik. Tetapi ketika kita melupakan yang esensi di dalam kehidupan kita, yaitu Injil, itu akan mengerikan. Berulang kali di dalam pertemuan dengan lose-lose sekolah minggu, saya selalu mengatakan, minimal 3 bulan sekali anak-anak ini harus terus di gereja diajarin tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus? Siapa Yesus bagi diri mereka? Harus diajarin. Harus kemudian diberitakan secara pribadi. Dan itu tugas saudara sebagai orang tua. Di rumah beritakan Yesus. Anak jadi pinter, good. Hebat ini, hebat itu, good. Oh, pinter sekolah luar negeri, good. Maaf, kalau dia jadi ateis gimana? Bagaimana kalau kemudian saudara tiba-tiba dia datang dengan bawa pasangan yang sejenis? Loh, di sana nggak apa-apa, diberkati lagi. Ya nanti minta tolong Pak Sugianto supaya memberkati. Saya appreciate kepada teman-teman yang awal Agustus sudah menyelesaikan bacaan chronological Bible yang ketiga. Semangat ya teman-teman untuk baca. Salut buat teman-teman yang sudah menyelesaikan selama bacaan yang ketiga bacanya. Maka saudara, goncangan terhadap Injil itu terjadi sepanjang masa. Terjadi sepanjang masa. Bahkan saudara di dalam zaman Tuhan Yesus, Yesus menegur kemunafikan daripada guru-guru Farisi, orang-orang yang disebut guru-guru agama ini ditegur oleh Tuhan. Sebagai contoh, misalnya saya kasih contoh saudara, bagaimana Tuhan menegur tentang kemunafikan orang-orang Farisi. Para imam pada waktu itu misalnya, ketika hal berdoa, orang-orang Farisi selalu berdoa itu dengan doa yang panjang. Kemudian di persimpangan jalan, di pinggir jalan supaya dilihat orang, supaya kelihatan. Ini loh orang sedang berdoa. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa jangan bertele-tele seperti yang dibiasakan oleh orang-orang itu. Tapi masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintumu dan berdoalah. Karena Bapamu yang di surga akan melihat engkau yang tersembunyi itu. Saudara, ketika murid-murid Tuhan makan, saudara-saudara, ada adat aturan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka harus mencuci tangan, melakukan satu ritual tertentu. Tapi murid-murid tidak melakukan dan mengatakan itu berdosa banget loh gak cuci tangan. Bahkan saudara bukan hanya urusan soal cuci tangan. Cuci panci, cuci guci, cuci peralatan-peralatan yang dipakai untuk ibadah mereka. Kalau itu tidak dilakukan mereka berdosa. Kalau mereka berdosa mereka tidak masuk surga. Loh sampai di situ loh saudara hukumnya. Jadi Yesus menegur kemunafikan orang-orang ini. Maka saya tuliskan begini saudara. Ketika kita tidak lagi berfokus kepada Injil. Tidak lagi membiasakan diri kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mulai beralih memegang ide-ide kebiasaan kita yang kita anggap benar. Maka kehancuran iman akan menimpa saudara. Dunia ini akan banyak berubah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Saudara harus kembali kepada bagian ini. Sulit Pak, nggak ada waktu. Betul nggak ada waktu, karena waktu saudara sangat terbatas. Jangan sampai saudara-saudara kita itu di dalam hal sedang menjauh dari Tuhan, lalu kemudian saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara, ini bukan berbicara lagi tentang bagaimana saudara menjalani hidup, tetapi bagaimana saudara memaknai hidup. Sekali lagi, ini bukan berbicara bagaimana saudara menjalani hidup, tetapi saudara harus belajar untuk memaknai hidup. Saudara-saudara, satu artikel yang saya baca, yang saya rangkumkan, karena artikelnya panjang saudara, saya tuliskan begini. Anak-anak Tuhan itu
harus menuntut dirinya. Harus menuntut dirinya. Supaya apa? Mau untuk belajar sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dengan kerendahan hati. Memiliki hati yang antusias untuk mengasihi Tuhan melalui firman-Nya. Artikel itu panjang sekali. Tapi saya merangkumkan bahwa sesungguhnya yang diperlukan pada saat hari ini, di zaman ini adalah hati saudara yang tunduk dengan kesadaran diri tanpa pernah dipaksa. Tanpa pernah ditarik-tarik, saudara harus punya kerendahan diri saudara untuk mau belajar firman Tuhan dengan serius. Dan itu hanya dimiliki oleh hati yang cinta kepada Tuhan. Ketika cinta kita melebihi dari cinta Tuhan, yaitu cinta kepada dunia, maka kita nggak akan pernah menemukan cinta Tuhan. Artikel yang lain saya baca mengatakan begini. Apakah Alkitab itu akan menjadi hukum atau Injil? Itu tergantung dari orang yang mendengarnya. Tergantung dari kondisi rohani orang yang mendengarnya. Jika ia adalah seorang yang sudah dilahir barukan kembali, maka ia akan mengasihi Tuhan dan dia akan melihat seluruh Alkitab adalah Injil baginya. Tapi jika seseorang belum lahir baru, dia tidak akan pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan akan melihat Alkitab sebagai hukum yang mengekang hidupnya. Saya mau tanya pada saudara, menurut saudara Alkitab, firman Tuhan mengekang hidupmu atau menjadikan sukacita bagi jalanmu? Hanya engkau yang tahu jawabannya. Alkitab ini tekanan, hukum yang mengekang saudara, atau sesungguhnya Alkitab ini menjadi sukacita di dalam kehidupan saudara? Maka saya menyimpulkan, jadi apa itu Injil? Dari tadi kita ngomong Injil, jangan-jangan pemahaman kita berbeda tentang Injilnya. Injil itu apa? What is the gospel? Injil adalah kabar baik, yaitu bahwa Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa-dosa kita, menebus dosa kita, membebaskan kita dari api murka hukuman kekal Allah. Dan melalui darah Kristus kita beroleh pengampunan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita menerima anugerah keselamatan itu melalui iman. Itu Injil. Jadi kalau di luar definisi itu bukan Injil. Sekali lagi, Injil itu adalah Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan menjadikan kita milik kepunyaannya, kita diperdamaikan dan kita menerima anugerah keselamatan itu dengan iman. Jadi tidak usah ditambahin dengan upacara A, B, C, D. Nggak perlu ditambahin dengan hal-hal A, B, C, D supaya saudara bisa masuk surga. Enggak. Karena karya Kristus adalah sempurna. Maka penutupnya saya hanya mengatakan, miliki hati seorang murid yang humble, terus mau belajar, diajar oleh firman. Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan saudara. Saudara mengatakan, aduh gak bisa lupa, gak ada waktu, aduh otak saya gak bisa lagi. Saudara, ada Roh Kudus yang akan menolong saudara. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara dilahir baru kan, Roh Kudus itu sudah termaterai dalam hati saudara. Ini bukan hukum yang mengekang, tapi ini adalah berita sukacita, kabar baik. Miliki hati yang lemah lembut, tunduk, jangan membiarkan diri keras kepala dan kemudian memegang ide-ide apa yang saudara mau, saudara senangi, saudara pertahankan. Tapi celakanya saudara masih minta berkat Tuhan, saudara masih minta dilindungi oleh Tuhan. Kan itu namanya nakal ya saudara. Saudara sakar PDW maunya sendiri tapi minta berkat Tuhan. Saudara gimana? Yuk miliki hati yang humble. Mari kita mempelajari Alkitab dengan lebih baik. Saudara kalau enggak, saudara seperti seorang bayi yang enggak dewasa. Bayi itu kalau ditaruh di pantai, pasir ya dimasukin ke mulutnya. Betul enggak? Apa yang ada dekatnya juga masuk ke mulutnya. Saudara bukan bayi rohani lagi. Saudara harus bertumbuh. Saudara harus terus semakin giat. Getol belajar firman Tuhan.
Pelajari Alkitab dengan lebih baik, serius. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sekarang ini tantangannya online. Di rumah kan juga nggak apa-apa, Pak. Kan sama-sama beribadah. Kan hati yang menyembah. Betul. Itu kebenaranmu. Firman Tuhan mengatakan, jangan sekali-kali membiarkan dirimu menjauhkan dari perkumpulan ibadah-ibadah. Dengan bersekutu bersama-sama saudara bisa menguatkan, menegur, menasehati. Dan di situ bisa saling mendoakan. Jangan pernah kendor untuk yang begini. Saudara, gereja di awal September ini akan ada yang namanya gerakan 40 hari membaca firman Tuhan. Ini bukan sekedar membaca selesai seperti yang lama-lama. Kasih saudara report jempol. No. Ini challenge yang baru bagi saya. Challenge bagi kami gereja hamba Tuhan majelis dan hamba Tuhan. Untuk kita mencintai, belajar, hidup di dalam firman itu yang bagaimana. Ini sebuah challenge bagaimana saudara harus meluangkan waktu belajar sungguh-sungguh 40 hari untuk belajar. Kan gak disuruh puasa, bener gak? Saudara bukan disuruh puasa 40 hari 40 malam, enggak. Tapi diajak untuk belajar firman Tuhan. Dan ini harus dilakukan secara intensional, secara sengaja. Ini bukan sekedar membaca selesai, tetapi saudara diajar untuk mandiri. Mandiri bagaimana saudara sungguh-sungguh belajar Alkitab firman Tuhan. Yang nanti akan dituntun bersama-sama. Jadi sekali lagi seperti artikel yang saya katakan. Alkitab ini bisa menjadi hukum atau Injil. Tergantung saudara memaknainya. Kalau engkau sudah dilahirbarukan, ini akan menjadi Injil dalam kehidupan saudara. Tapi maaf, kalau saudara tidak sungguh-sungguh dan belum percaya kepada Yesus, ini adalah hukum yang mengekang kehidupan saudara. Saya ajak kita untuk boleh meresponi firman Tuhan ini.